رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. القول في معاصي القلب. Pembicaraan tentang maksiat hati. Sudah pernah dijelaskan bahwasanya maksiat itu terbagi menjadi dua. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Ada maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, dan ada maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Maka yang dibicarakan di dalam bab ini adalah maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Jadi yang memperbuatnya hati, tetapi terkadang nampak pada anggota tubuh. Memang yang memperbuatnya hati, tapi terkadang nampak pada anggota tubuh kita. Ketahuilah bahwa sifat-sifat tercela di dalam hati banyak jumlahnya, sangat banyak. Maka semakin orang mendalami masalah ilmu hati, semakin nampak dosa yang ada di dalam hatinya. Sehingga tujuan daripada menuntut ilmu itu, kata ulama, agar semakin nampak aib-aib yang ada di dalam hati kita. Kecelaan-kecelaan yang ada di dalam hati kita semakin nampak. Sehingga benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu 'abdan khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi." Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba itu mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah nampakkan aib-aib di dalam dirinya. Karena pada dasarnya hati itu bersih. Karena setiap bayi yang baru terlahir itu disucikan oleh Allah. Jadi asalnya hati kita ini bersih. Itu asal. Jadi makin bakatuha, berigat. Innal abda idza khata'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Innal abda, bahwasanya seorang hamba, idza akhta'a khati'ah, ketika ia melakukan akan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi, maka dititiki hitam di dalam hatinya akan tinta hitam. Jadi setiap dosa dan kesalahan kita ini mengotorkan hati kita. Nah, kotornya hati akan menumbuhkan penyakit. Sebagaimana kotornya rumah akan menimbulkan kuman dan bakteri. Rumah tuh asal bersih, macam-macam terkumpul tahi di situ, ada juga
bangkai ada juga, darah ada juga di rumah tadi. Apa hasilnya rumah tadi? Hibak lawan kuman dan bakteri. Dan kuman bakteri inilah yang menjadi sumber dari penyakit. Jadi akibat dosa-dosa yang kita lakukan, ini yang menjadikan kotor hati kita. Dan kotor itu sumber penyakit. Lalu tumbuh hasad, tumbuh sombong, tumbuh ujub, tumbuh ria dan lain sebagainya. Jadi hati itu bagaikan rumah yang dulunya bersih, kemudian dia kotorkan dengan berbagai macam dosa, sehingga tumbuh berbagai penyakit-penyakit batiniyah yang ada di dalam hatinya. Maka yang paling utama membersihkan hati kita tiada lain adalah taubat dan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Ya ujar Rasulullah, fa'in taba wastaghfara saqula qalbuh. Fa'in taba wastaghfara saqula qalbuh. Apabila ia betul-betul bertobat kepada Allah, kemudian ia meminta ampun kepada Allah, saqula qalbuh, maka cemerlanglah hatinya. Fa in 'ada zida fiha, dan jikalau ia kembali melakukan dosa tersebut, maka bertambahlah kotor hatinya. Hatta ta'lu 'ala qalbi, sampai kekotoran itu meliputi hatinya. Jadi banyak yang namanya sifat-sifat tercela di dalam hati kita. Karena berkumpul pada manusia 4 macam sifat. Di dalam diri setiap manusia itu ada berkumpul 4 macam sifat. Nah, di sini yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama sifat sabu'iyah. Sabu'iyah, baknya itu dhammah. Sifat sabu'iyah. Apa sifat sabu'iyah? Yaitu binatang buas. Jadi ada di dalam hati manusia itu sifat binatang buas. Kemudian yang kedua sifat bahimiyah, yaitu binatang tapi kada buas. Model yang kayak sapi binatang gitu, cuman tetap binatang juga, cuman kada buas. Lain harimau macan, tadung sambur, termasuk tadung sambur itu orang weh ini nyambat kobra, orang behari itu tadung sambur kan. Dan yang ketiga sifat syaitaniyah, yaitu sifat syaitan. Jadi ada sabu'iyah, binatang buas, ada bahimiyah, yaitu binatang kada buas, dan yang ketiga syaitaniyah, ada sifat syaitan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, likulli insan lammatani, lammatun minasyaitan wa lammatun minal malak. Tiap-tiap manusia itu ada 2 bahagian, kata Nabi. Ada lammatun minasyaitan, ada bagian syaitan, ada bagian malaikat. Jadi yang menduduki hati kita pun terkadang syaitan, terkadang malaikat. Jadi manusia ini bisa jadi hantu. Nah, ini maunya. Amun hantu masih nyaman, tapi yang manusia yang bersifat hantu nih mau kan yang mewaswasi kita nih 2. Kalau ujar Allah, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberi waswas ke dalam dada-dada manusia. Siapa yang memberi waswas nih? Yang mengganggu manusia ini siapa? Minal jinnati, dari bangsa jin ya syaitan, wan nas, dan bangsa manusia yang bahati syaitan. Ini yang mau nek. Namun syaitan ini nyaman masih kita berlindung lawan Allah, tapi yang manusia yang bahati syaitan yang alih benar. Wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada manusia-manusia yang memiliki hati syaitan, dan kita pun juga dibersihkan oleh Allah daripada hati-hati yang dikuasai oleh syaitan. Kada gampang nih. Dan yang keempat, nah ini yang baik nih, yaitu sifat Rabbaniyah. Sifat Rabbaniyah. Nah di hati manusia juga, kalau Rabbaniyah itu ya katuhanan ngarannya. Maka semua sifat terkumpul di dalam hati. Jadi seluruh sifat ini terkumpul di dalam hati yang empat macam ini. Ada kalanya binatang buas, ada kalanya binatang tapi tidak buas, ada kalanya syaitan, ada kalanya sifat Rabbaniyah. Maka berkumpullah pada manusia sifat babi. Nah babi di sini yang dimaksud oleh musannif adalah sabu'iyah, binatang buas. Kan babi ini termasuk binatang buas lah. Babian bila bertamu babi itu di hutan, tahu tak ada babi hutan? Yang coba-coba apa di sodornya kita, termasuk buas binatang babi ini. Jadi sifat babi ada di dalam diri manusia nih. Anda. Kemudian ada binatang yang kada buas. Nah di sini musannif mengumpamakan anjing. Jadi sifat anjing. Jadi karena anjing ini termasuk peliharaan manusia, jadi dianggap binatang yang tidak buas. Tapi ada gurja anjing rabies, nah itu lain kisah maka Ini perumpamaan dari musannif. Jadi beliau mengumpamakan binatang buas itu babi dan binatang tidak buas anjing. Kemudian syaitan dan orang bijak. Jadi Rabbaniyah di sini adalah orang bijak atau sifat-sifat yang bijak di dalam hati manusia. Jadi empat macam ini tak kumpul di dalam hatinya. Sifat babi ada, sifat anjing ada, sifat syaitan ada, sifat orang bijak ada. Bijak, ya yang Rabbaniyah tadi orang bijak. Dan bijak itu bersumber dari ilmu. Ilmu artinya semakin banyak ilmunya itu semakin bijak hatinya. Semakin bijak. Semakin sedikit ilmunya semakin kurang bijak hatinya, itu kurang bijak. Jadi sumber daripada sifat bijak itu adalah ilmu. Nah kemudian babi adalah syahwat. Jadi yang dimaksud babi di sini ya sabu'iyah tadi dah. Babi adalah syahwat di sini. Andakah di mana? Di hati manusia juga yang ngaran syahwat dah. Ini binatang buas nih. Syahwat ini termasuk binatang buas. Biar mun sudah naik syahwat anak bin diperkosanya, bahasanya dah kuitan dibunuhnya syahwat dah bila naik. Nah kemudian anjing adalah amarah, ya nafsu amarah. Yang pasnya itu amarah.
Apa maksud ammarah itu? Menyuruh melakukan kejahatan. Itu sifat anjing. Menyuruh melakukan kejahatan. Makanya di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu, bahwasanya nafsu itu memerintahkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Jadi anjing itu adalah ammarah, sedangkan syaitan selalu membangkitkan syahwat babi dan ammarah binatang buas. Ini gawian syaitan. Jadi syaitan itu pendukungnya, sebenarnya pendukungnya. Apabila seseorang itu sudah dikuasai oleh syahwat dan nafsu ammarah, didukung oleh syaitan, digarakakan oleh syaitan, dibangkitkan oleh syaitan, lalu jadi gitu, jadi syaitan ini pendukungnya. Tapi kita ini rancang menyalahkan syaitan tuh bang lah, pada nafsu seorang yang ganjang. Syaitan itu pendukungnya. Kenapa? Ia membangkitkan syahwat dan apa ujar syaitan tadi? Dan membangkitkan amarah daripada binatang buas tadi. Sementara orang bijak yang seperti akal yang diperintah menolak tipu daya daripada syaitan. Nah ini yang namanya rabbaniyah. Ini yang menangkal. Ini yang menangkal. Jadi tiga sifat ini tercela, satu sifat ini yang menangkal. Dengan apa ia menangkal? Dengan akal. Jadi akal itu punya nur, yang mana cahaya akal itu berasal daripada nur yang ada di dalam hati. Jadi hati kita ini nambah cahaya, memancar cahayanya ke akal, kayak itu tuh. Jadi akal, nur yang ada di akal itu bersumber nur yang ada di dalam hati seorang hamba. Jadi berhubungan antara akal lawan hati. Apabila hatinya gelap, maka ia tidak akan bisa memancarkan nur sampai ke akalnya. Jadi berhajatlah akal itu dengan nur yang ada di dalam hati seorang hamba. Karena yang penggerak daripada seluruh kebaikan yang kita lakukan, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, itu bersumber dari akal kita. Itu penggeraknya. Jadi penggerak seluruh kebaikan akal. Dan penggerak seluruh kejahatan adalah nafsu. Ujar bahasa Wahini, dewan kebaikan itu ya akal. Penggeraknya nih, dewan kejahatan itu ya nafsu. Jadi dua ini aja berlaku, dua ini aja berlaku. Nafsu, akal, akal, nafsu. Ada kalanya seseorang dikuasai oleh nafsunya sehingga hilang akalnya. Akal sehatnya tadi kada jalan, kenapa? Nafsunya yang menguasai. Dan ada kalanya seseorang itu dikuasai oleh akalnya sehingga terkekang nafsunya. Maka yang menjadi penggerak baik kejahatan ataupun kebaikan di dalam diri manusia hanya akal dan nafsu, bukan ilmu, bukan juga hati. Hati ini wadah aja. Penggeraknya dua macam nih aja. Pian nih kenapa jadi hadir di sini di majelis ilmu nih? Karena akal tadi memerintahkan. Akal inilah yang disebut dengan rabbaniyah, sifat ketuhanan. Karena bersumber daripada nur yang ada di dalam hati seorang hamba. Semakin bersih hatinya, semakin bersih akalnya. Sumbernya yang disebut dengan rabbaniyah. Ini aja yang menangkal. Jadi akal inilah yang menangkal daripada nafsu ammarah dan syahwat yang tumbuh daripada sifat sab'iyah dan sifat bahimiyah yang didukung oleh sifat syaitaniyah.
Jadi tiga sifat ini yang menangkal nih saikongnya akal. Ya. Jadi sayang benar akal kita nih. Alah. Sampai Nabi menyebutkan di dalam satu riwayat, asyraful a'dha al-aql. Yang paling mulia seluruh anggota tubuh alladzi khalaqahullah, yang Allah ciptakan adalah akal manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah, wa khalaqal insan ahsana taqwim. Ada qaulah di dalam Al-Qur'an, Allah ciptakan, kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk itu karena akalnya. Karena akalnya. Manusia itu dimuliakan oleh Allah karena mereka punya akal. Walaqad karramna bani Adam, ya qulullah. Dan sungguh kami memuliakan manusia, bukan memuliakan binatang Allah, tetapi memuliakan manusia. Kenapa? Karena pembeda antara binatang dengan manusia itu cuma akal saja. Ini yang disebut dengan Rabbaniyah. Kalau di dalam ilmu mantiq itu disebutkan al-insan hayawanun natiqa. Manusia itu adalah binatang cuman berakal. Jadi disebut binatang di dalam ilmu mantiq, cuman bedanya kita dengan binatang yang lain, kita berakal. Binatang tuh kada berakal. Biarnya bisa berpandir tetap kada berakal. Burung kakak tua adalah atau burung nuri itu bisa berpandir tapi tetap kada berakal. Kita ini bujur biso, ya jalan aja akal. Misalnya ada orang tuh biso atau tole, akal jalan. Ini yang menyembadikan manusia itu sempurna, ciptaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, karena akal kita. Jadi seluruh makhluk yang Allah ciptakan yang paling mulia adalah akal kita. Makanya termasuk daripada dosa besar orang yang merusak akalnya dengan menghilangkan akal, meminum khamar, memakan obat-obat yang terlarang, dan lain-lain sebagainya. Jadi termasuk dosa besar itulah gawian yang menghilangkan menjadi sebab hilang akal sehat. Nah, itu dosa gonol. Ada gampang nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat akal jalan. Coba pian lihati orang gila tuh ada bakal. Ya Allah, ya Rasulullah, syukur benar kita melihat orang gila itu. Alhamdulillah ya Allah, ulun berakal masih. Behera pinggir jalannya ada tahu kisah? Ada yang beranak di got, kadang rumah sakit ada. Orang gila itu batianan, beranak di got. Ya Allah, mandi kada tahu di mandinya, ada tahu kisah? Akal kada ada. Maka di dalam akal sehat inilah terkumpul al-akhlaqul karimah. Seluruh akhlak yang mulia itu terkumpul di dalam akal yang sehat. Jadi bila orang tuh kada berakhlak mulia, kada baik akhlaknya, berarti kada sehat akalnya. Kenapa jadi kada sehat akal? Hatinya kada bersih, gitu tak? Kronologinya dah, hati kada bersih, lalu rusak akal, akal kada rusak, maka bila rusak akal, akhlak rusak. Karena kumpulan akhlakul karimah ada di akal manusia. Ya yang durhaka lawan kuitan, wani lawan laki, kada baik lawan kakawanan. Ini karena akal kada sehat. Akal kada sehat. Ya jar orang tuh habari dasar kada beakal nyawa.
bahari almarhum Guru Hatim rahimahullahu ta'ala wa qaddasahullahu surrahu wa ruhahu, meninggal sidna almarhum Guru Hatim ding sanak Guru Wildan, anak daripada Guru Salman Jalil. Almarhum Guru Hatim Dubian bila mengajar keras luar biasa sidin, bila si murid nela kada sesuai lawan harapan sidin lalu aja kada bakal kah nyawanang sidin. Kawan ulun pernah stres gara-gara sambut sidin gitu, pada sidin tuh kada sarik bang, sidin tuh mendidik sampai sidin kada bakal kah nyawanang, kada bakal. Artinya akal kita ini perlu benar digunakan, perlu benar diluruskan, perlu benar disehatkan dengan menyehatkan, dengan membersihkan hati kita. Jangan sampai derajat kita sama dengan binatang, nggak ada beda dengan binatang, nggak ada beda dengan babi dan anjing. Mereka diberikan nafsu dan syahwat oleh Allah, tapi tidak diberikan akal oleh Allah. Maka orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, maka tidak ada beda dengan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka, kata Allah, sama kayak binatang, bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kada menggunakan akal, lebih mengutamakan nafsu dan syahwatnya. Ini deh. Bila orang kada menggunakan akalnya dan lebih mengutamakan nafsu dan syahwatnya, inya kada tahu kisah di mana haja tempat hendak sarik-sariknya, di mana haja tempat hendak memamai-pemamainya, di mana tempat bila inya hendak menyumpahi orang sumpahinya, inya saka hendak nafsu, karena hatinya sudah dikuasai oleh nafsu dan syahwat tadi yang sifat sabu'iyah, bahimiyah, didukung oleh syaitaniyah. Jadinya kada peduli muntong-muntong ko juga ajar kan lah lalu gitu ta kada baik ikam nang itu lawan kuitan, kada baik muntong-muntong ko juga kada bergerak ikam urusi lah ngalih itu manusia nang ini mana kada ko diapai sudah akal kada dipakai. Ya Allah ya Rasulullah, maka nafsu nibian kada pernah batuha, kada pernah batuha, biar umur tuha nafsu anum terus. Nafsu tu anum terus, kada pernah tuha, karena nafsu ni yang tuha itu jasmani kita, nafsu kita tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat nafsu kita nih. Cuman yang kada mampu itu awak kita, yang kada mampu hendak aja orang Tuhan ini makan daging 2 kilo sekali hadap tuh hendak aja. Cuman tinggi darah, kolesterol, hendak aja, hendak tuh ada. Nafsu itu ada, cuman yang membatasi kita terkadang kesehatan, yang membatasi kita terkadang umur, yang membatasi kita terkadang ilmu agama. Jadi ilmu agama itu yang kawa mengekang akan hawa nafsu kita. Oh kada baik bang nangge ini, oh dilarang bang di dalam agama nangge. Kehendak tuh ada. Mensalamah hidup ada aja kehendak dah, hendak bezinah ada aja kehendak, cuman agama melarang nang gitu dah. Kehendak itu yang ngarannya nafsu dan syahwat tah. Hendaknya menampar orang tuh cuman kada boleh. Anlah zalim ngarannya lawan orang, kehendak tuh ada. Ya Allah ya Rasulullah. Nafsu wah kuat benar nih, nafsu kita ini gencar benar. Dan musuh yang terberat di dalam manusia nafsu kallati baina janbai, kata Nabi. Nafsu engkau yang ada di dalam diri engkau.
ya Rasulullah, maka dibunuh kada kawa nafsu nih. Makanya kata-kata untuk menjaga nafsu ini cuman dikekang, bukan dimatikan, bukan, tapi dikekang. Berat melawan hawa nafsu itu berat. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah ketika para sahabat selesai daripada peperangan Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ujar Rasulullah, kita pulang dari peperangan kecil menuju kepada peperangan besar. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih besar daripada perang yang kita rasakan sekarang ini? Asan ulud kededa ya Rasulullah, yang tak ganal pada perang Badar ini kededa. Ya ujar Nabi, jihadun nafs, perang melawani hawa nafsu itu lebih besar, lebih dahsyat daripada perang yang kita lakukan sekarang. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari peperangan kecil menuju kepada peperangan besar. Karena waktu itu sahabat hendak berbagi harta ghanimah. Nah di sini juga yang timbul yang hendak kuluh, hendak undah aja yang pembanyaknya timbul sini nek. Nah ini yang ngarannya perang dengan nafsu. Pokoknya nafsu itu urusan yang inya tuh bang sudah bayanya, itu tuh nafsu dah. Mudahan Allah selamatkan kita daripada hawa nafsu kita. Kada gampang ya nafsu nih, kada gampang. Akal kita yang membanding itu harus akal kita yang dimainkan, akal yang dibarengi dengan ilmu. Jadi akal ini harus digandeng lawan ilmu. Makanya istilah dari Abah Guru Sekumbul, akal itu Jersidin Perdana Menteri, ilmu itu Panglima Raja. Jadi Perdana Menteri ini harus digandeng lawan Panglima supaya kuat. Apabila akal saja tanpa ilmu, maka dipastikan ia akan dikuasai oleh nafsu dan syahwatnya. Dipastikan ia akan dikuasai oleh nafsu dan syahwatnya. Ya naudzubillah. Ilmu kadada, ilmu kadada. Ya Allah. Sekalipun ilmu ini bukan penentu daripada amal kebaikan, tapi ilmu ini menjadi timbangan bagi akal kita, menjadi mizan, menjadi timbangan. Maka dengan ilmu ilmilah kita mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Dengan ilmu kita mengetahui ini dosa, ini pahala. Dengan ilmu kita mengetahui ini hak orang lain, ini hak kita dengan ilmu. Nah ketika ilmu itu ada, apakah ia dapat mendukung dengan akal? Apabila ilmu ada tapi akalnya kada jalan, tetap juga kalah ilmu tadi. Tahu aja itu ampun orang, tahu ajanya bukannya kada tahu, tapi tetap dicuntannya pun orang tadi. Karena tahu bukannya kada ada ilmu, ilmu ada, tapi ia lebih dikuasai oleh nafsu dan syahwatnya, sehingga akal tadi kalah. Jadi bukan penentu. Kalau pang bila orang alim ini pasti baik, kada baik ya belum tentu juga. Karena ilmu itu hanya sekedar timbangan penguat daripada akal. Tapi apabila akal tidak dijalankannya, maka lalu dikuasai oleh nafsu dan syahwatnya, maka ilmu akan ditinggalkan. Hilang ilmu dari biar kayak bahagia bolangnya tingginya. Apabila sudah akalnya kada jalan, maka hilang ilmu. Karena nafsunya lebih kuat. Ini kita nih bepandir bendanya ini kada kita lihat.
Akal tuh kada ada, kada terlihat. Hati kada ada tuh, nafsu tuh kada terlihat. Ini ngarannya di hati berataan, kada terlihat bendanya, cuman kita dapat merasakannya. Jadi manusia ini berlapis-lapis, kawa jadi macam-macam, pulang jadi hantu kawa, ya. Jadi binatang kawa, jadi orang bijak kawa, kan? Sarabanya manusia nih, ada yang kayak Power Rangers juga, kawa berubah. Nah kemudian seseorang yang memiliki sifat babi, ia akan menuruti syahwatnya dengan menimbulkan sifat tidak tahu malu. Bila orang itu sudah punya sifat babi di dalam hati ini, di dalam hati ini ada sifat sabu'iyah dari, ada sifat babi dari ini, maka akan timbul di dalam hatinya syahwat, yaitu kada tahu disupan. Hilanglah muru'ah, hilanglah haya di dalam hatinya. Sedangkan malu itu kata Nabi minal iman. Sampai Rasulullah mengatakan nasihat para anbiya, nasihat para anbiya terdahulu kata Rasulullah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Itu nasihat nabi-nabi bahari. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Amun nyawa kada ada supan lagi, gawi aja apa yang kamu hendak. Amun nyawa kada tahu disupan lagi, fasna' ma syi'ta. Kerjakan apa yang kau lakukan, apa yang kau inginkan gawi aja. Jadi orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan dan ia tidak merasa malu, itu karena sifat babi tadi ada di dalam hatinya. Dia kada tahu disupan lagi. Yang bebinian belum lagi kawin, nah maragap pacar di muka, nah purit bencongkong. Yang kada ada supan lagi, padahal lain lakinya lain. Pacar. Ya Allah ya Rasulullah. Ada yang model nang kayak pacar syariat, gayanya nih gaya syariat, padahal ada boleh nggak ada. Jadi ini berjalan berduaan, hadir di majelis. Ini bebongolan ngarannya. Ini bukan memuliakan majelis, ini menghinakan majelis. Hujuran dong. Ayo jar yang lelakiannya malam ini kita turunan kan, nggih jemput ulun lah, jadi ulun nyaman begonceng lawan biar, no beragap benar sampai ke majelis, haro orang bebacaran wara. Ini yang kuhandaki ujar lelakian kita ini nah sebelum kawin bertakwa, sudah bertakwa apa? Ini yang ngarannya ditipu oleh nafsu dan syahwatnya. Dikiranya bujur gawiannya tadi, padahal luput. Menurang fase itu lufut. Faknya itu berhembus lufut. Taknya pulang ada desis. Gawiannya itu luput, dikira bujur. Ya Allah ya Rasulullah. Ya kada tahu disupan lagi. Bila orang tu sudah memiliki sifat babi ini kada tahu disupan lagi, hilang urat malu tu kada ada lagi, urat supan tu kada ada lagi. Dan ini bala yang akan terjadi di akhir zaman kata Rasulullah. Jadi di akhir zaman itu rasa malu itu diangkat oleh Allah. Rasa malu itu diangkat oleh Allah. Coba lihat ini adalah kita yang masalah sembahyang ini lah. Kalau bang orang yang kada sembahyang duhur tuh supan lawan kawannya kada ada supan lagi. Tatapnya begawi juga. Hilang rasa supannya. Ajanina pulalau Allahu akbar Allahu akbar. Ya tatap aja begawi. Nya kada ada supan lagi. Hilang rasa supan tadi.
sampai ke asar kada sembahyang juga, sampai ke maghrib kada sembahyang juga, sampai ke isya, sampai ke subuh parai berataan. Kalau pang supan kada ada supan. Mun ada supan juga nih lawan manusia, biar kada ikhlasnya tak baik juga tuh sedikit kan, berarti sembahyang karena manusia nih. Cuman ada baiknya. Ada rasa malu, maka yang paling utama malu kita bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling hebat. Rasa malu itu bukan hanya kepada makhluk, tapi kepada Allah. Ini yang paling utama. Sopan lawan Allah. Kenapa jadi sopan lawan Allah? Karena Allah itu selalu melihati lawan-Nya, menyaksikan, mengetahui apa yang ia lakukan di dalam segala hal ehwalnya, zahiran wa batinan. Allah Ta'ala itu melihat. Nah, yang disebut lawan muraqabah. Muraqabah itu makanya salah satu jalan kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan muraqabah. Apa makna daripada muraqabah? Muraqabah itu mulahadatu syai' bi anna Allah yubsiru wa yasma'u. Merasa-rasakan di dalam hatinya ini, nah Allah Ta'ala itu selalu memandangnya dan selalu mendengar apa yang diucapkannya. Zikir orang yang muraqabah ya yang Allah ma'i, Allah nadiri, Allah syahidi. Itu zikir orang muraqabah. Allah ma'i, Allah besertaku. Allah nadiri, Allah memandangku. Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Selalu itu yang ia ucapkan, baik di lisannya maupun di dalam hatinya, selalu ia ingat Allah bersamaku, Allah memandangku, dan Allah selalu menyaksikanku. Jadi di dalam segala hal ehwalnya, baik ketika ia sendirian atau ketika ia berkumpul dengan orang banyak, enggak ada bedanya. Nah di sini lalu duduknya ikhlas yang dikatakan oleh arifina billah, min adamatil ikhlas ay yakuna al khatir ya'lufuhu fil mala kama ya'lufuhu fil khalwat. Setengah daripada tanda-tanda ikhlas ay yakuna al khatir, bahwasanya hatinya kada berubah waktu inya sorongonan ataupun waktu inya berkumpul lawan manusia. Hatinya kada berubah. Kalau pangrahatan sorongonan telah besurban lawan waktu berkumpul lawan orang banyak besurban pina belain hati kada berah. Hatinya kada berubah. Itu ciri orang ikhlas. Ayyakunal khatir ya'lufuhu fil mara kama ya'lufuhu fil khalwat. Kalau pang bila berkumpulan ada manusia lalu bila bersadakah tu ambil yang 100.000 duit Soekarno, bila sorongonan berbunyi celengan. Artinya duit pecahan aja kada berubah. Mun orang banyak Soekarno sorongonan Soekarno juga kada mau. 2000 itu apa gambarnya? Ulun kada tahu ngaran yang di 2000 itu apa. Yang tahu di Soekarno tuh aja. Coba perhatikan Gian, di Soekarno tuh aja yang senyum duitnya tuh pian adalah duit yang 50 ribuan tuh lihati 50 ribuan jejer batu 20 ribu 10 ribu sampai 2 ribu. Yang paling senyum ya yang 100 ribu. Kada percaya kah? Tunggu dulu. Nah, senyum benar Soekarno. Mun kita tuh dapat ini bian, bah, ada tahu senyum benar 50 ribu pulang. Oh lihat. Nah biasa, 50 ribu santai mukanya. Dapatnya yang 100 ribu senyum, lihat bian yang 10 ribu pulang, lu nggak bisa nah. Nah, 1.000 ini senyum nah, lalu merangut lalu nih ada 1.000 nah, rangut lalu. Yang 100.000 nih aja bian yang senyum tumpul sampai kelihatan gigi sidin. Dasar harat yang tukang cetak kurang duit nih tahunya. Bila orang tuh menerima yang pindah habang lo lalu senyum aja.
Yang biru bang, ya senyum cuman di kolom, gitu masih. Ada bila takkan seribuan tuh rangut-rangutnya tuh. Lihat ini nabi biasa duit pian dah. Cek yang 10 ribuan nang kaya pamuhannya, 5 ribuan nang kaya pamuhannya, 20 ribu. Lihati beda kan lawan 100 ribu nang kaya apa muhannya. 100 ribu itu yang paling full senyum. Ya Rasulullah. Kembali lagi. Hilang rasa malu tadi hilang. Semakin kuat sifat sabu'iyah ini, semakin kuat sifat babi ini di dalam hatinya, semakin hilang rasa malunya. Maka malu ini bergantung dengan keimanan. Al-haya minal iman. Bila kadada lalu malunya, bisa hilang lalu imannya. Kan berhubungan lawan iman ni malu. Al-haya minal iman. Yang minum khamar tu kadada supan lagi, melakukan maksiat kadada supan lagi, durhaka kepada orang tuanya kadada supan lagi, wani di hadapan orang, melawan-lawan laki kadada supan lagi, maka waktu itu imannya diangkat oleh Allah. Hilang iman itu hilang. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Munyawa kada bisi rasa supan lagi ujar Nabi, maka gawi apa yang kamu hendaki gawi aja. Hilang rasa supan Allah. Kemudian seseorang yang memiliki sifat babi, ia akan menuruti syahwatnya dengan menimbulkan sifat tidak tahu malu. Kemudian jahat, kemudian boros, termasuk ini termasuk sifat sabu'iyah tadi, sifat babi tadi boros. Boros tadi di dalam perkara yang sia-sia atau tabdzir. Karena di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bukan boros di dalam urusan kebaikan. Kalau loyal, apa ujar orang wah ini loyal apa karena di dalam urusan kebaikan itu ada masalah. Sampai di dalam hadis Rasulullah, tidak termasuk mubadzir adalah orang yang memperbanyak sedekah. Ini tuh sedekah banyak, itu kada termasuk daripada tabdzir. Kada termasuk tabdzir. Mubadzir itu kada termasuk. Karena di bintangan ibadah. Kemudian kikir, bakhil, melawan dirinya, nya kada bakhil, tapi bila lawan orang pamalar mampus. Bakhil. Ada lagi di atas bakhil itu namanya syuh. Syuh itu jangankan lawan orang, lawan dirinya aja pamalar. Itu syuh itu. Paket data nih wani manahani ada aja duit. Kada akun menukar paket data 2 bulan tuh kada wani menukar, mahemat. Padahal duit ada aja. Hakun mencari wifi ke situ kamari, bila hendak membuka YouTube kasih ring lautnya kemanakah, ke kantor manakah gitu tak? Hakun jen gitunya. Dasar bakhil, jangankan lawan orang, lawan dirinya aja pemalar. Makan sehari itu bilang bairit, bukannya kadada duit. Nah beda halnya orang yang fakir dan miskin, beda. Orang fakir ketika ia memang ia tidak mampu untuk memberi makanan, lalu ia beirit, memang fakir. Orang yang bakhil ini, orang yang syuh ini bukan fakir, ia mampu, tapi dasar pamalar. Ada kau di kisah dah.
menggoreng iwak sapat tuh aja tak goreng kipi-kipi kakan aja nah di piring. Nah, imbatu diandak pulang. Jadi yang bakas kiki pakannya sepiring itu sudah. Kena makan tengah hari hanya iwak sapatnya bujur tuh sapanggal juga. Kena makan malam hanya sisanya sepanggal. Jadi sehari semalam tuh 3 kali makan seikong sapat. Sang pemalar benar. Duit menyerabut. Ya Allah, al-bakhil aduwullah. Orang yang bakhil itu musuhnya Allah walau kana aliman. Wa fi riwayatin aw abidan, sekalipun orang alim, sekalipun ahli ibadah, amun bakhil aduwullah, ia akan jadi musuhnya Allah. Sebaliknya wasakhi habibullah, orang yang pemurah ini ujar Rasulullah akan menjadi kekasihnya Allah walau kana jahilan aw fasiqan, sekalipun ia orang yang bodoh, sekalipun ia orang yang fasik, tapi ia memiliki sifat pemurah, maka orang itu menjadi habibullah, kekasihnya Allah. Jadi kekasihnya Allah. Jadi mon yang laki lebih si anak bini jangan pamalar lawan anak bini, jangan pamalar. Mun ada aja duitnya, ayo tunaikan hak mereka, bahagiakan mereka. Ujar Rasulullah, amal yang terafdal, sedekah yang paling afdal adalah an-nafaqatu 'alal ahli. An-nafaqatu 'alal ahli. Basadaqah, memberi nafkah lawan anak bini, itu paling afdal. Paling harat sedekah sudah. Ada yang tak paling lawan orang pamurah lawan anak bini, pamalar. Ini sedekahnya bukan karena Allah tapi karena hawa nafsu. Bukan karena Allah. Namun bujur karena Allah, maka ia lebih mengutamakan istri dan anaknya daripada orang lain. Karena ini yang paling utama. Ulun kalau ada khilaf haditsnya, a'zamul ajri 'alal 'abdi as-sadaqatu 'alal ahli, atau kama qala Rasulullah. A'zamul ajri 'alal 'abdi, sepaling besar pahala kepada seorang hamba kata Rasulullah, an-nafaqatu 'alal ahli, adalah memberi nafkah, bersedekah, berhadiah lawan anak bini. Kenal benar pahala. A'zamul ajri, kalimatnya memakai isim tafdhil. A'zamul ajri, paling agung pahala, paling besar pahala. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, jangan bakhil. Kemudian orang yang memiliki sifat babi ini di hatinya, maka pasti ada ria. Ini penyakit nih, ria. Ria itu bila beramal lalu hendak minta tangguh. Minta tangguh, tawalah minta puji, minta lihati, kan? Ria termasuk lawan laki, termasuk lawan mintuha, termasuk lawan bini. Kalau pang ria itu lawan orang aja, lawan laki kada ria, kada termasuk. Imbah membaca yang bini dari Quran kayak apa menurut pian bacaan Quran non pasih aja kalau lahir. Padahal hendak minta puji, nyata kadang ada pertanyaan itu minta dukung, ada yang minta koreksi. Nya ketahuan yang minta dukung ini yang ngarannya ria. Yang minta koreksi itu yang baik, Pak. Nah, ketika dikoreksi oleh orang, kada boleh sarik. Nah, baca nikam tadi salah, Pak. Yang bujurnya nangkain, bah nikam tu paragah pina iya menyalahkan orang, luput tak. Maka betakon.
Nyeranjak betakun ini perlu juga diperhatikan. Bisa pertanyaan itu minta dukungan, ada pertanyaan itu dasar betakun bujur. Bebinian tuh bemasak lah, masak apakah, kuah apakah misalnya, anu pang kayak apa, anu rasa masakan ulunnya bahnya jar. Anak ini lawan laki nang kayak apa menurut pian. Nah jawaban laki itu nang ini, ikam hendak minta dukungan enggak, hendak minta jawaban yang bujur. Jadi jar yang bini minta jawaban yang bujur, kada nyaman jar laki. Bila sarik tuh berarti kada bujur ikhlas tuh berarti. Allah. Bila minta dukungan, lagi luar biasa. Bunda kada pernah bertamu makanan yang senyaman nang kayak ikam nih. Allah. Sampai di dalam hadis Nabi itu boleh si laki itu berdusta lawan bini di dalam urusan memuji. Boleh berdusta. Itu di dalam hadis Nabi. Laki itu boleh berdusta lawan bini di dalam urusan menggombal istrinya, memuji istrinya. Boleh. Ini kan memakai majas saja sebenarnya. Umanya muha ikam nih, ya Allah, nang kaya rembulan. Padahal ada paparakannya rembulan. Boleh ya memuji itu. Pian berdusta benar, berdosa tahun aku kada berdosa, itu boleh. Jadi memuji istri sama halnya istri memuji laki sama, jangan mau dibujur harus. Sian laki tohoknya hanya mencari duit, tohoknya hanya berusaha, pian ngejar bilang hirang koros ada berduit korisaan kan sarabanya, coba jangan bujur harus model kejujuran benar kada. Boleh berdusta tuh boleh apabila urusan memuji istri atau suami. Bukan ulun mahalalkan dusta kada. Kada mahalalkan dusta, cuman tempatnya. Likulli makanin maqal. Kayak pujian-pujian ulama bahari kulula memakai kalimat-kalimat kiasan dah. Modern kayak cahaya engkau bagaikan matahari. Padahal kan dia mun cahaya matahari itu biar hancur. Itu bagaikan, cuman itu kan kalimat pujian semacam mubalaghah, ada yang namanya majas. Itu tidak ada masalah, wajar ketika seorang suami memuji istrinya dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan berlebihan, tapi itu tidak menjadi dosa dan maksiat. Bahkan apabila menyenangkan istrinya, ini akan menjadi pahala yang sangat besar. Ketika Nabi ditanya oleh seseorang, ayyul amal afdal ya Rasulullah, apa jua amal yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, idkhalus surur 'alal qalbil mu'min. Amal yang paling afdal kata Rasulullah adalah memasukkan kegembiraan di dalam hati orang beriman. Memasukkan kegembiraan di dalam hati orang yang beriman. Menghimongi orang ria Allah. Jadi jalannya supaya kadarian, jalannya ujar ulama, jangan ba'amal itu katuju batampai. Nah itu supaya jangan ba'amal itu hendak batampai. Amun kawa amal itu sembunyi, sembunyikan aja. Lain halnya amal yang kada kawa disembunyikan, nang kayak menuntut ilmu, tuh kada kawa disembunyikan. Unda aja menuntut ilmu kena mulai dalam hutan nih, jangan berjalan bernyisir supaya kada ketahuan orang, supaya jangan ria hati bongol ngarannya. Menuntut ilmu itu amal yang memang harus dinampakkan. Sama nang kayak sembahyang berjamaah dah. Kada kelihatan, basilah naik ke atap masjid, menyisir sampai ke mimbar itunya, menyelinap supaya kada ketahuan orang. Kada kawa
Jadi amal itu ada dua, ada amal yang memang kita dianjurkan untuk menyembunyikannya, dan ada amal yang memang kita dianjurkan untuk menampakkan kepada manusia. Nah, salah satu amal yang dianjurkan untuk menampakkan kepada manusia adalah dakwah. Dakwah, Nena, ini boleh aja biar guru tuh baca corong di atas tuh itu ria aja, ada dari ya dasar ini amal apa dakwah itu memang harus diketahui orang. Jadi ketika ada orang yang memposting status dakwah, itu jangan ikam tuh ria, bener ya kada. Memang itu amal yang harus diketahui manusia. Amun bahasa sembunyian lain dakwah ngarannya. Bahasa sembunyian itu lain dakwah. Dakwah itu menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, sekalipun hanya satu ayat. Semakin banyak kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain, semakin besar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ngaran dakwah sama nang kaya haji itu kada kau bahasa sembunyian, karena berkumpul itu amal yang memang berjamaah gitu, nah yang harus nampak lawan manusia. Nah, adapun amal-amal yang memang kita diperintahkan untuk menyembunyikan, jikalau memang patut untuk disembunyikan, sembunyikan. Nang kayak membaca Quran, kawah aja di dalam kamar, kada usah yang pakai mic di rumah. Atau istilah turun ke langgar, memakai mic langgar, mudah hendak membaca Quran, jangan ada perlu. Mun kawa di rumah aja. Sembahyang mun kadak mun kawa mun sembahyang sunat telah mun kawa di rumah aja, di masjid kena sembahyang wajibnya gitu ta. Anjuran Rasulullah nang itu lah, dan Rasulullah mengamalkan demikian. Ketika beliau mengerjakan salat sunnah, beliau di rumah. Apabila ingin mengerjakan salat wajib, baru beliau ke masjid. Karena memang Rasulullah dekat dengan masjid. Tapi mun kita jauh nih ya, yang lalu qobliyah ba'diyah tuh di masjid lalu. Karena kenapa? Karena memang jauh kita. Mun Nabi nyaman. Jadi Nabi itu qobliyah sidin di rumah. Apabila hendak qomat hanya sidin keluar. Ba'diyah karena Rasulullah tuh di rumah gitu tak. Kada yang di masjid itu kada. Itu Rasulullah urusan sembahyang sunnah mun kawa disembunyikan, sembunyikan. Berzikir mun kawa sembunyikan. Ini kadang bila ada tamu nih datang ke rumah sorong, orang bertamu ke rumah sorong, kadinya sorong ini rahatan membaca Quran, lalu hajama angkat Quran, tong nunggu ini noh, sambil membukai lawang, tong. Kenapa? Ulun pas baca Quran aja, kadang usah diandak aja Qurannya. Aduh usah pada. Ini modeka hendak ujar orang nih, sidin rahatan baca Quran. Ampun maaf lah mengganggu pian baca Quran. Mau maginnya hatinya tuh lubang hidung begandal malah ya Allah ya Rasulullah, jadi benar. Nang ini yang hendak minta puji itu nak tuju benar kita nih. Padahal pujian makhluk di dalam amal yang kita kerjakan kada ada manfaat sama sekali. Yang kita cari adalah pujian Allah. Nya orang ria lawan orang ikhlas itu sama satu tujuan. Yang ria minta lihat lawan makhluk, orang ikhlas minta lihat lawan Allah. Sama-sama minta lihat, cuman beda tujuan. Yang satu ke makhluk, yang satunya ke khaliqul makhluk. Sama-sama. Jadi sedikit benar itu tujuannya. Sama-sama dipintangan minta lihati. Ikhlas ini minta lihat lawan Allah. Sedangkan orang ria hendak minta di hati lawan makhluk. Jadi mun kawa tuh amal tuh sembunyikan aja.
sudah disembunyikan bagamatan sudah bersedekah kalinya bepada bahabar pulang lawan orang kada usah bahabar unda jam malam tadi kan apakah lah bangun tengah malam jam 2 lalu mengambil air wudu jar sembahyang udah 8 rakaat nyaman benar hati kan bubungulan pulang padahal sudah kada ketahuan orang bahabar pulang. Ya Allah, kita ini dasar hendak ketujuh minta puji itu dasar kada usah bahabar sembahyang tengah malam kada usah bahabar. Kalau bina habis pahala kita ujar di dalam sebuah hadis Rasulullah bahwasanya Allah tidak akan menerima suatu amal apabila amal itu ada sebiji sesawi daripada riya. Allah tidak akan menerima suatu amal apabila ada amal itu ada sebiji sesawi halus benar. Nah ini ngalih benar nih. Salah satu caranya untuk melepaskan riya yaitu dengan jalan jangan bertampai beribadah. Itu salah satu jalannya dah jangan bertampai. Hujan juga makanya sengaja ulun lawasi pian boleh garing yuk baik kita lawasi sini ada Jepang sudah sepinarinya terinyot lintohot lawasnya jar guru tuh tahu aja ulun juga karena ulun merasa jadi tahu ulun gin singkal jangan dikira pian saja singkal ulun ini duduk mulai habis maghrib nih duduk belajaran sampai nek Allah kan bah guru tuh ria pulang ya pada barang aja dah hanya yang disambetnya sidin bapada Allah. Ada kitab ulun biisin judul kitab itu Lataiful Minan karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Lataiful Minan itu isinya tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sidin seorang yang mengarang, aku jasidin sembahyang tengah malam sekian ratus rakaat. Aku jasidin bila menuntut ilmu itu sampai habis. Aku jasidin bakti mana lawan guruku, lawan kuitanku. Ria lah sidin, itu bukan ria. Mbak kisah nang itu ria lah, bukan ria apabila niatnya tahaddus bin ni'mah. Kan sedikit benar tuh. Ada orang yang berkisah itu niatnya dasar hendak minta puji lawan manusia. Ada orang yang berkisah ibadah itu yang semata-mata tahaddus bin ni'mah, membicarakan lawan nikmat. Dan ini perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau ya Muhammad, kabarkan kepada orang lain. Jadi mun kita adalah ada orang yang berkisah amal, maka baik sangka kita sidin kadaria, tapi sidin mahabarakan nikmat. Nah, nyaman kita tuh sedikit baik sangka dah. Jadi kadang alih matur hati kita, kadang yang buruk sangka orang tuh ria lalu jar kada. Mun hendak menganggap ria ya kita yang ria orang kada. Jangan orang ria sorong ikhlas luput ngarannya. Orang tuk ikhlas kita yang ria beramal. Itu tuh pandangan hati kita. Selalu orang lebih baik dari kita, selalu orang lebih mulia dari kita, dan selalu kita lebih buruk dari orang. Pandangan orang-orang soleh seperti itu. Ya ujar Syekh Seman di dalam manaqibnya, ya Allah, alhamdulillah ujar sidin, mulai dalam parut unda sudah diangkat jadi waliullah. Ria lah sidin itu sombong lah, kada sombong itu namanya tahaddus bin ni'mah. Sedikit benar tuh selisihnya, sedikit benar. Makanya mun kita kada kawa maatur hati kita, baik kada usah bepandir sudah masalah amal. Kalau pina tasumbaya. Mun kita tuh kada kawa maatur hati kita nilah yang tahaddus bin ni'mah murni dah. Bukan minta puji kepada makhluk, baik kada usah berkisah.
Uskut la tatakallam, diam aja sudah. Bersedekah jangan berkisah-kisah. Bila baca Quran gak usah berkisah-kisah. Nah, beda dengan ulama ketika yang menceritakan amal solehnya ada tujuan khusus apa? Untuk menjadi i'tibar kepada muridnya, untuk menjadi pelajaran kepada orang yang mendengarnya, menjadi pelajaran. Nah itu bisa. Kemudian orang yang memiliki sifat babi di dalam hatinya, bajingan. Apa bahasa Arab bajingannya lah. Kemudian jelas kada baik, nyawa ini dasar bajingan ya. Allah, bajingan itu zalim lah bisa jadi bang lah. Kemudian kesia-siaan, toma itu rakus, dengki itu hasad, dengki ini dimapa caranya nikmat orang itu hilang. Jadi ada keinginan di hati orang yang dengki itu menggugurkan nikmat orang lain. Ada keinginan. Dendam dan lainnya. Mun kita jelaskan waktu ujian panjang lebar lah. Jam 10 dah. Pun maaf, ulun talandung lah. Minta ridha, minta halal dunia akhirat berataan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.